Oke, untuk pertemuan kali ini kan saya lanjutkan dengan inventory control, jadi pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan, teman-teman ini tujuan belajarannya adalah untuk mengetahui ya, aktivitas-aktivitas atau aktivitas operasi terkait dengan pengurusan persediaan bahan kan itu. Sebenarnya tidak hanya bahan saja kan itu, atau bahan-bahan baku. Nah, materinya adalah definisi, tujuan, jenis, dan metode pengendalian persediaan. Ya, saya akan mulai dari definisinya. Nah, definisi ini sering sekali kalau teman-teman yang ngambil konsentrasi keuangan atau produksi yang itu biasanya ditanya sih, apa yang kamu ketahui tentang persediaan itu. Nah, definisinya adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk diproses maupun dijual dalam periode tertentu. Itu persediaan. Nah, kenapa di dalam definisi ini sebuah aktiva kan itu? Karena manajemen persediaan ini menjadi aktiva di dalam posisi di laporan keuangan. Jadi ada aktiva, ada pasiva. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, di mana persediaan ini menjadi aktiva lancar, itu mendampingi bank dan kas kan itu, secara piutang kan itu. Jadi kalau teman-teman melihat laporan keuangan yang namanya neraca, di sana biasanya tertulis kas, bank, persediaan, dan piutang gitu. Biasanya gitu. Tergantung jenis perusahaannya besar atau kecil. Nah, jadi persediaan itu bisa menjadi aktiva. Nah, materi tentang persediaan, bab tentang persediaan atau chapter tentang persediaan ini bisa menjadi bahan skripsi teman-teman itu. Misalnya penentuan biaya persediaan yang optimal dengan menggunakan pendekatan economic order quantity kan itu. Itu salah satu contoh, atau order quantity sebagai alat untuk menilai persediaan suatu perusahaan misalnya, itu bisa. Ini bisa masuk ke keuangan, bisa masuk ke produksi. Jadi teman-teman bisa ngambil ini. Nah, insya Allah setiap chapter yang ada itu bisa menjadi sebuah tema penulisan skripsi sesuai dengan kondisi atau fenomena yang ada di lapangan. Nah, sehingga teman-teman dengan definisi ini teman-teman sudah bisa membayangkan ya sebenarnya. Oh, persediaan. Dan teman-teman ini sudah secara real menjalankan teori ini kan itu. Cuma kadang-kadang teman-teman tidak nyadar kan itu. Ketika teman-teman diminta ibunya beli beras ke pasar, itu belinya tidak setengah kilo karena setiap hari masanya setengah kilo, tapi teman-teman itu diminta beli 30 kilo atau 20 kilo. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk persediaan. Ibu jenengan itu sudah berpikir tentang manajemen persediaan. Karena persediaan itu ada dua biaya, biaya pesan dan biaya simpan. Biaya pesan itu supaya lebih hemat bagaimana? Ya belinya banyak. Biaya simpan itu lebih hemat bagaimana? Ya belinya jangan berlebihan. Maka ada keseimbangan. Nah, untuk membuat keseimbangan itulah harus perlu metode, perlu cara, atau perlu ilmu yang namanya manajemen persediaan. Ini definisinya. Sehingga contohnya teman-teman ada beras, ada ketela, ada jagung, yang ketika teman-teman di rumahnya nyimpan beras, nyimpan ketela, dan nyimpan jagung untuk dimakan sendiri, nah, itu persediaan. Untuk dijual juga persediaan. Tinggal fungsinya kan untuk diproses atau dijual. Persediaan itu bisa untuk jual. Kalau punya usaha pertokoan ya persediaan itu untuk dijual. Kalau usahanya memproduksi ya itu untuk diproses. Setelah jadi dijual. Kalau rumah tangga ya untuk dimakan sendiri. Itu contoh realnya. Oke, kalau enggak ada yang kurang jelas nanti teman-teman bisa angkat tangan ya, atau bersuara. Kalau angkat tangan nggak kelihatan ya karena saya hidden cam. Karena sama aja kan nggak kelihatan wajahnya teman-teman. Kalau camnya saya buka sama-sama aja nggak kelihatan juga gitu. Tapi teman-teman kan bisa buka wajah saya. Oke, prinsip persediaan. Sumber persediaan adalah setiap sumber daya yang disimpan atau store. Jadi persediaan itu setiap sumber daya yang disimpan, dapat disimpan. Seperti yang contohkan tadi, ada beras, ada ketela, ada jagung. Itu sudah disimpan. Itu kalau bidang pertanian. Kalau bidang
industri ya tergantung industrinya. Ada karet kan itu. Nah, itu persediaan juga. Nah, ada baja, itu persediaan. Ada semen, ada batu, ada pasir, itu persediaan juga bagi usaha toko bangunan kan. Mie instan kan itu, minyak goreng itu persediaan juga. Nah, kenapa sekarang harga minyak goreng naik kan itu? Ada dua kemungkinan kan itu. Satu, orang yang punya barang itu tidak mau menjual, artinya ditimbun dulu kan itu. Atau stoknya nggak ada. Jadi kalau stoknya nggak ada ya harga naik gitu. Jadi permintaan banyak, penawaran nggak ada, harga naik. Nah, ini perlu manajemen persediaan yang baik. Kalau salah ngitung, ya nanti tidak akan baik. Jadi persediaan itu bisa disimpan. Nanti saya contohkan ya. Yang kedua, persediaan itu digunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan pada saat ini atau masa depan. Contohnya begini. Kalau teman-teman sekarang ini tinggal di komplek, kira-kira teman-teman pernah belanja nggak di toko komplek teman-teman tinggal itu? Contoh yang paling kecil adalah beli sampo kan itu. Ketika beli sampo ternyata Bude beli sampo ini ada nggak? Oh nggak ada. Nah ketika nggak ada berarti pelanggan nggak puas. Waduh kecewa kan itu. Akhirnya ganti pindah toko. Berarti tidak dapat memuaskan pelanggan karena stoknya nggak ada atau habis. Maka harus di-manage supaya tetap ada terus itu bagaimana? Ya harus dikelola dengan baik. Seorang pengelola toko kelontong harus tahu rata-rata kebutuhan tiap hari dan rata-rata kebutuhan tiap bulannya, sehingga stoknya itu selalu ada. Nah, tahunnya cara seperti itu bagaimana? Ya dibuat daftar, dihitung kan itu, dibuat hitungan rata-rata baru nanti dibuat metode pembeliannya. Mau beli menggunakan EOQ atau menggunakan metode yang lain. Itu tidak memuaskan. Saat ini nggak ada, mungkin masa depan juga nggak ada. Artinya apa? Kalau teman-teman punya warung dan ada orang yang belanja di warungnya teman-teman itu, terus yang barang yang dicari tidak ada, itu berarti kesalahan di dalam manajemen persediaan. Karena stoknya kurang. Jadi kalau ketidakadaan produk di dalam suatu usaha, perusahaan, itu adalah ketidakbaikan di dalam pengelola persediaan. Nah, itu. Walaupun kadang-kadang ada faktor lain atau hidden hand yang bisa membuat itu, misalnya mungkin ada faktor politik, gitu, sehingga pasokan menjadi dikurangi misalnya. Itu prinsip dasar dari apa namanya persediaan. Sehingga persediaan itu kalau di sini menjadi alat untuk memuaskan pelanggan kan perannya sangat strategis kan gitu. Jadi kalau persediaannya nggak ada, pelanggan nggak puas, pelanggan meninggalkan, perusahaan bisa bangkrut. Nah, jadi perusahaan nggak bisa beroperasi gitu karena pelanggannya pada lari. Tuh, kok lari ya? Ada storytelling, dia bercerita kepada pelanggan yang lain, jangan di sana nggak komplit. Karena bicara itu, di sana nggak komplit, itu udah mikir. Nggak komplit mas di sana mas, oh ya kalau begitu saya pindah toko. Nah, kalau rame-rame pindah, apa yang terjadi? Kehilangan semua pelanggan. Itu prakteknya ya, ini prakteknya. Jadi jangan main-main dengan persediaan itu. Wah semua berarti penting di perusahaan itu ya, semuanya penting gitu. Kalau nggak penting ya nggak kita pelajari. Oke, prinsip yang kedua adalah bagi banyak perusahaan persediaan mencerminkan sebuah investasi. Jadi perusahaan persediaan itu sebuah investasi gitu. Investasi, maka biasanya investasi itu sering lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi kalau seharusnya itu kita nimbunnya kayu misalnya 2 kubik, karena dianggap investasi nimbunnya 10 kubik. Ini terutama untuk misalnya perusahaan mebel yang berbasis kayu jati. Jadi, kalau beli besok ini mahal, maka beli sekarang investasi. Sehingga kalau butuhnya hanya 2 kubik, ya belinya lebih banyak. Ini. Nah, yang ketiga, di prinsip dasar lanjutan ya itu. Jadi kalau tadi dibuat urutan ya 1, 2, 3, 4, 4 ke 5 itu. Karena perusahaan lebih mudah untuk memiliki kebersihan just in case, berjaga-jaga kalau ada apa-apa daripada pekerjaan just in time, pekerjaan seperlunya. Risikonya lebih kecil kalau perusahaan itu menggunakan metode just in case. Jogo-jogo. Nowo sing tuku. Jadi
antisipasi kalau ada orang tanya itu ada, itu just in case. Tapi kalau just in time itu ya apa perlunya, jumlahnya berapa, hitung ya just in time, habis beli, itu proses lagi. Ini prinsip yang berikutnya. Nah, prinsip yang berikutnya adalah setiap manajer operasi harus menyadari bahwa manajemen pekerjaan yang baik itu sangat penting bagi teman-teman. Jadi manajer operasi termasuk manajer project ya, karena manajer project itu bisa juga nanti kalau projectnya itu membuat sesuatu dan mengeluarkan bahan baku, persediaan itu penting. Misalnya project terkait dengan pembangunan apartemen, itu butuh semen, pasir kan, itu bata, besi kan gitu. Nah itu persediaannya harus matang ini. Kalau enggak nanti tengah-tengahnya mau ngecor, ternyata koralnya habis. Ternyata koralnya ada, semennya yang enggak ada. Semen ada, koral ada, ternyata pasirnya enggak ada kan gitu. Nah, pasir ada, semen enggak ada, ternyata dieselnya enggak bisa digunakan untuk nyedot air karena itu. Karena apa? Karena tangki solarnya habis kan gitu. Nah, sekarang kan langkah solar juga ini. Nah, ini salah satu contoh. Nah, prinsip yang berikutnya adalah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan di tangan. Atau sebaliknya, karena konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Gitu. Jadi perusahaan itu dikurangi. Tapi sebaliknya kalau dikurangi itu ada kejadian atau ada peristiwa yang menyebabkan konsumen tadi tidak puas. Karena apa? Ketika tanya kok tidak ada. Kalau kita nyari nggak ada. Nah, maka bagaimana supaya kita itu tidak menanggung biaya yang besar, tetapi ketika ada orang yang tanya, ada kan itu, maka perlulah dihitung, perlulah dikelola dengan baik. Itu di perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi perusahaan dan tingkat layanan. Nah, jadi bagaimana ketercukupan dan yang yang dimiliki oleh perusahaan itu sehingga bisa memberikan tingkat layanan yang baik. Jadi investasinya itu ya tidak boros, tidak besar, tetapi layanannya terpenuhi. Ini kalau kita bisa menghitung. Nah, dalam praktek yang besar, teman-teman, kalau teman-teman itu memahami manajemen persediaan dengan baik, dengan kafah misalnya, teman-teman bisa menjadi pejabat setingkat menteri kan itu. Namanya Kabulog, Kepala Badan Logistik di Indonesia. Itu mengurusi logistik, ya, tidak hanya bahan pangan kan itu mestinya, tetapi logistik itu ya kebutuhan pokok kan itu. 9 kebutuhan, dulu namanya sembako, 9 kebutuhan pokok, tapi mungkin sekarang tidak sembako lagi. Mungkin sudah menjadi the principle of 11 kan gitu ya. Sudah menjadi 11 atau 12 atau 13 gitu. Atau bahkan mungkin 17 kan itu, sudah macam-macam kan itu. Itu harus dikelola. Karena resikonya apa? Kalau pengelolaannya nggak baik, menjelang lebaran ini stok habis. Nanti harga menjadi mahal. Harga mahal itu kan karena stoknya sedikit yang minta banyak. Kalau stoknya banyak yang minta banyak, kan bisa diseimbangkan harganya. Maka bagaimana menjaga ketika permintaan banyak itu stoknya juga banyak gitu, sehingga harga tidak berubah gitu. Yang membuat berubah itu ketika stok nggak ada, permintaannya banyak, atau stoknya banyak, permintaannya nggak ada, harga berubah menjadi turun kan gitu. Yaitu seorang ini. Nah, untuk bisa membuat persediaan yang baik, yang matang, yang tidak mengalami kekeliruan atau error, kesalahan, ya harus punya database-nya kalau teman-teman nanti jadi bulog. Misalnya kebutuhan bahan makan, kebutuhan pakaian, ya teman-teman harus menghitung. Kalau bahan makan itu ya satu orang itu standarnya berapa on gitu, satu hari atau dikalikan 1 tahun dengan jumlah penduduk sekian yang rata-rata sudah makan nasi, itu udah dihitung ya. Kesalahan satu saja itu berbahaya. Atau misalnya distribusi subsidi pakaian kan itu. Nah, itu harus dihitung itu pakaian wanita dan pakaian pria gitu. Karena apa? Database itu penting. Perbedaan satu orang saja terkait dengan jenis kelamin itu kalau misalnya harusnya laki-laki ditulis perempuan, maka dia akan menjabat data daster kan itu. Walaupun harusnya dia dapat sarung kan itu.
Kalau yang perempuan dapat sarung tidak masalah, masih bisa digunakan. Tapi kalau yang laki-laki dapat daster, coba kira-kira, misalnya Mas Aziz itu, ya Aziz itu namanya kan Aziz Lukmani misalnya kan itu oh diidentifikasi sebagai wanita gitu. Sementara ada pembagian apa namanya pakaian itu, pakaian laki-laki, yang laki-laki dikasih sarung, yang perempuan dikasih daster kan itu. Ya, kalau misalnya Mas Aziz ini tercatat sebagai orang perempuan, ya Mas Aziz kan kebagian daster kan itu. Kalau dipakai kan ya nggak ya bisa sih, tapi kan agak lucu lah kan itu kalau soal kuliah terus Mas Aziz pakai daster kan itu. Tapi kalau kelirunya harusnya perempuan ditulis laki-laki dapatnya sarung masih bisa digunakan. Itu bawahnya pakai sarung jadi nggak pakai rok kan gitu. Pakai sarung yang atas itu pakai mungkin kebaya gitu. Apa bawahnya sarungan. Itu masih fungsional gitu. Tapi kalau laki-laki dapatnya daster kan yuk jadi nggak fungsional, nggak bisa dipakai, gitu. Nggak ada fungsinya. Atau saya lah katakanlah dapatnya daster kan gitu. Dapat hadiah tapi daster ya nggak tak pakai lah. Dipakai yang perempuan. Ini sebagai satu contoh dan itu kesalahan. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya mendapatkan kekeliruan data itu yang kebetulan famili saya, adik saya itu laki-laki. Karena namanya Asih dikira perempuan gitu. Jadi di daftar itu ditulisnya perempuan. Jadi kalau adik saya dapat sesuatu, ya dapatnya barang yang mestinya untuk perempuan. Ini salah satu contoh real. Jadi kesalahan satu itu. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk membuat persediaan ini menjadi akurat, database itu penting. Manajemen database itu penting. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat itu bagaimana gitu. Berarti metode collecting. Jadi kalau teman-teman nanti ambil metode penelitian, ya metode pengumpulan datanya itu yang harus baik kan itu. Karena kalau datanya ada, cara mengambilnya salah, ya hasilnya akan salah kan gitu. Hasilnya akan salah. Gitu. Maka metode itu penting. Itu. Kesalahan itu di mana? Kalau misalnya teman-teman mau jadi di Badan Pusat Statistik, nah, kan ada ya Badan Pusat Statistik. Itu kan ada perbedaan. Cuma orang miskin di Indonesia berdasarkan BPS, berdasarkan dinas sosial, dan berdasarkan dinas tenaga kerja itu berbeda jumlahnya. Karena indikatornya beda. Indikatornya beda. Indikatornya berbeda. Orang kaya, orang yang tidak miskin itu lantainya keramik. Nah, itu ada indikator seperti itu, lantainya keramik. Loh, kalau misalnya begini, ada orang kaya yang bikin rumah. Rumahnya adalah rumah tradisional pendopo, tidak dikeramik, tetapi dipasangi lantai yang dilantai dari kayu kan itu. Maka researchernya, penelitinya kan mengatakan ini bukan keramik, karena kategorinya keramik. Gitu. Bisa juga masih indikatornya lantainya keramik atau yang bernilai lebih tinggi. Nah, jadi tidak harus keramik kan gitu. Bisa tegel atau keramik atau yang senilai keramik bahannya itu. Itu berarti kalau rumahnya bahan dasarnya keramik atau non keramik tetapi harganya sama dengan keramik atau lebih tinggi, berarti ini kategorinya tidak orang miskin. Oh, berarti tidak dapat BLT dong. Nah, itu salah satu. Karena kalau hanya letterlek, wah ini bukan keramik, keramik karena dari kayu. Nah, itu orang akan bias kan gitu. Dan surveyornya belum dikasih pelatihan lagi. Kenapa? Karena ada sebuah sekolahan itu yang lantai 1, 2, 3, lantai 1, 2 yang saya tahu itu di lantai kedua itu bukan keramik itu, bukan marmer, tapi kayu jati. Dan itu nilainya kan lebih mahal dibandingkan tegel kan atau keramik itu sendiri. Ini salah satu contoh. Nah, oleh karena itu, teman-teman, bagaimana membuat database yang baik untuk sebuah negara? Gampang gitu. Ada yang orang tuanya jadi RT. Nah, oke, saya akan stop share screen dulu ya supaya bisa interaktif. Ada yang orang tuanya jadi RT. Atau ada yang saat ini jadi RT. Atau yang diam saja nggak tahu RT itu apa. Gitu. Kira-kira. Halo?
ini hal kecil tetapi ini menjadi masalah besar kalau tidak dimengerti. Oke, saya akan acak. Halo, Mbak Ari Andini, apakah di tempat ya? Iya, Pak. Oke. Tahu RT di tempat tinggalnya atau mungkin di kosnya? Tahu, Pak. Oke. Kalau tahu, apa sih fungsi RT itu? Salah satunya. RT adalah kepala wilayah di tingkat satuan yang paling rendah ya, di bawah kelurahan kan ada kelurahan, ada pedukuhan, ada RW, ada RT. Itu kalau di desa. Kalau di kota kelurahan ada RK, Pak RW, itu ada RT. Nah, RT itu menjadi garda terdepan di dalam membuat database yang baik sebenarnya. Kalau metode ini dipakai. Satu, RT itu biasanya membawai 20-an kakak sampai maksimal mungkin 40 kakak. Kalau RT itu membawai 20 sampai 40 kakak itu, kalau ditanya laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, itu surveinya gampang. Jadi dibuat monograf gitu atau statistik grafik gitu ya. Ini jumlah laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Itu jelas. Ditanya satu-satu aja, dikeliling di satu RT itu nggak capek. Itu nanti ada statistik di tingkat RT, laki-laki, perempuan. Terus nanti usianya, terus nanti statistik pendidikan, terus nanti statistik pekerjaan, terus nanti statistik pendapatan kan itu. Itu dibuat di satu RT itu. Nah, kalau data RT itu valid, benar kan itu, maka data di tingkat RW itu ya valid. Karena data RW itu hanya kompilasi dari masing-masing RT. Betul nggak? Yang paham bisa jawab. Yang nggak paham, nggak jawab nggak apa-apa. Betul nggak? Kalau data RT itu valid, data RW valid nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, Betul, Pak, saling berkaitan. kalau data RW valid, itu kan dikumpulkan menjadi data kelurahan ya. Data di kelurahan itu akan valid enggak jumlahnya, jenisnya, atau karakteristiknya? Harusnya valid, Pak. Bukan harusnya, valid kan itu. Kalau data kelurahan itu valid, data kecamatan valid enggak? Valid. Valid. Valid, Pak. Kalau kecamatan valid, kabupaten valid enggak? Valid, Pak. Kalau kabupaten valid, provinsi valid ya? Ya, valid juga. Nah, kalau provinsi valid, negara valid enggak kira-kira? Data negara itu. Valid, Pak. Nah, kelemahannya adalah RT itu enggak punya statistik atau tidak punya monograf di tingkat kewilayahannya itu. Padahal kalau itu difungsikan, itu Indonesia itu terdata dengan real itu. Data dalam 1 minggu atau 1 bulan nanti dikumpulkan. Sekarang kan mengumpulkan kan gampang lewat WA, apalagi di kota-kota besar atau di Jogja itu. Di kota yang daerah lain juga masih bisa, masih terjangkau lah. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu apa? Syarat jadi RT itu harus orang yang mempunyai pengetahuan tentang statistik. Bukan asal mau. Kalau negara ini mau bagus. Nah, ini usulan. Siapa tahu nanti teman-teman jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, jangan gubernur DIY ya, dan bisa juga jadi presiden. Karena di dunia ini itu semuanya mungkin kok. Hanya kemungkinan di dunia itu. Yang kita nggak tahu kemungkinan itu siapa yang jadi di antara yang masuk ruang Zoom itu yang jadi bupati, wali kota atau gubernur. Tapi probabilitas terjadi itu ada. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode itu. Sederhana. Kuatkan di grassroots-nya. Kalau grassroots-nya kuat, akarnya kuat, insya Allah sampai ke pohonnya, ke batangnya, sampai ke dahannya, ke rantingnya, ke daunnya, itu kuat. Itu apa? Akar masalahnya adalah di bawah, di grassroots-nya, di akar rumputnya. Jadi penguatnya di situ. Nah, ini
selingan, tetapi ini berkaitan dengan bagaimana kita mengelola sebuah persediaan ini di tingkat yang paling kecil mikro, rumah tangga, sampai ketika teman-teman menjadi kepala negara atau menjadi setingkat menteri, menjadi kapolok. Nah, itu bisa, ilmu ini bisa dipakai. Ilmu ini. Itu manajemen, sehingga dihitung, oh kalau begitu kita punya sekian, butuh stoknya sekian. Kalau stoknya sekian, yang panen kita sekian, nah kebutuhannya dari mana? Kalau kebutuhannya kurang, berarti harus meningkatkan persediaan. Caranya bagaimana? Itu dipikirkan. Apa kamu impor atau penuhi sendiri? Penuhi sendiri caranya bagaimana? Nah, itu harus ada inovasi. Misalnya, kebutuhan beras itu lalu kurang, berarti harus inovasi di bidang pertanian. Misalnya panennya sekarang itu setahun hanya 3 kali, bisa nggak dibuat misalnya jadi 4 kali atau menjadi 5 kali dalam 1 tahun? Bisa, asalkan mau. Karena ada ilmu dan teknologi yang mengembangkan untuk itu, mempercepat masa panen itu. Dulu ada, sering saya contohkan, ada kelapa itu panen di usia 15 tahun. Jadi tingginya itu kira-kira 10 meter baru berbuah. Sekarang 3,5 tahun sudah berbuah. Namanya hybrid. Kelapa hibrida atau kelapa cerdas namanya hybrid itu. Tingginya cuma 3 meter, usianya 3,5 tahun. Panennya cepat. Itu hybridnya. Sekarang banyak dijual. Yang lain juga begitu. Durian itu dulu buahnya kalau sudah tinggi pohonnya. Sekarang durian tidak perlu manjat. Rengkeng tidak perlu manjat itu. Karena bisa ditanam dalam pot. Nah, kenapa padi tidak dilakukan seperti itu? Ini adalah pertanyaannya yang jawabannya teman-teman nanti bisa jawab ketika teman-teman sudah terlibat di dalam pemerintahan atau berkaitan dengan kebijakan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi tujuan pengendalian persediaan itu adalah untuk mengantisipasi adanya kekurangan bahan. Jelas sekali ini ya, nggak usah saya jelaskan panjang lebar. Ya. Kalau pengendaliannya baik, ya persediaan itu pasti tidak akan kekurangan. Untuk mengantisipasi adanya hilangan kesempatan mendapatkan keuntungan. Jadi gini, kalau ada orang yang datang beli, tanya itu dan ada, itu berarti kalau laku kan mendapatkan keuntungan dari terjualnya produk itu. Tapi kalau datang beli, oh enggak ada apa habis, berarti harusnya untung, harusnya laku dan untung hilang. Jadi kesempatan mendapatkan keuntungan itu hilang. Yang berikutnya untuk mengantisipasi kerugian akibat tenaga kerja. Kalau persediaannya ada, orang digajinya mingguan. Kalau hari ini kita mau ngecor, tadi semennya nggak ada Pak, nggak jadi ngecor hari ini. Jadi orang nganggur, tapi tetap dibayar kan gitu. Maka persediaan harus tetap ada supaya orang tetap bekerja dalam waktu jam kerjanya. Gitu. Terus untuk menjaga jumlah dan mutu barang. Oke, biasanya begini, ini saya contohkan di di UMKM ya, UMKM. Nah, jadi kalau jumlahnya itu berkurang, mutunya bisa berubah. Namanya teori Kiyok. Nah, di Kiyok. Ada yang pernah membeli makanan kecil yang namanya bakso keliling, nggak usah sebutkan mereknya ya, itu. Saya kira pernah. Tapi pernahkah membeli yang secara berombongan itu? Mungkin juga pernah kan itu ya. Karena kalau ditanya jawabnya lama, tak jawab sendiri aja. Pernahkah membeli itu saat pedagang itu sudah mau habis dagangannya? Mungkin juga pernah. Nah, di manakah pengurangan jumlah dan mutu, pengurangan mutu itu? Begini, jadi kalau bakso 1 porsi itu misalnya ada standarnya, biasanya jualnya itu 5. Isinya 1 mangkok itu isinya 5. Tapi karena kondisi tertentu tadi bisa menjadi 1 mangkok isinya 3 atau 4. Maka masa bertransaksi, Pak mau beli bakso 4 porsi kan itu. 4 porsi berarti baksonya harusnya di dalam baskom itu masih 20. Kalau misalnya isinya 5. Oh iya, 5 porsi betul kan itu. Oke, 5 ya, oke 5. Tapi ternyata isinya di dalam baskom itu tidak
tidak 20 kan itu. Sehingga hasilnya tidak nanti isinya tidak 55 gitu. Jadi baksonya misalnya 4 porsi itu tidak 55. Tapi nanti karena isinya tinggal 16 nanti satu porsinya isinya 44. Ini ada bisnis etik. Jadi penjual bakso tadi kalau dia melayani 5 porsi dengan isi 4 porsi dengan isi 44 berarti the bad of business ethic. Karena standarnya 5 kok dijual dengan isi 4 berarti mutu barangnya itu sudah tidak memenuhi karena barang yang baik itu adalah standar kualitas, standar mutu, terus standar isi kan gitu. Makanya kalau teman-teman beli produk dalam kemasan itu standar mutu standar itu ya kalau isinya sama, kalau kemasannya sama, kalau warnanya sama, maka dibikinnya bareng. Terjadi. Ini etikanya tidak baik. Dan mahasiswa belinya juga tidak mikir kan gitu loh. Jadi jangan-jangan itu sudah mau habis karena udah malam. Pesannya langsung 5 Pak atau 4 Pak. Sehingga beli 4 porsi itu isinya bukan 5 bakso tapi 4 bakso. Bulet-buletnya itu. Bagaimana cara beli yang benar? Cara beli yang benar. Mas harusnya bertanya, Mas, saya mau beli bakso, masih ada berapa porsi? Nanti tukang baksonya akan ngitung. Wah ini tinggal 4 porsi Pak, tinggal 4 porsi Pak, atau tinggal 3 porsi Pak, ya kan gitu. Oke, nggak apa-apa, tak beli semuanya. Biasanya bilang gitu harusnya. Tapi jadikan 4 mangkok ya Pak, jadikan 4 mangkok ya. Kan tetap dapat 4 mangkok, tapi dengan harga 3 mangkok. Penjual tidak mengurangi jumlah, yang beli juga punya pengetahuan. Itu caranya. Jadi penjual yang punya etika bagus ya akan mengatakan, oh ini tinggal 3 porsi, oh ini tinggal 4 porsi. Jadi kalau tinggal 4 porsi yang tidak dia bisa jadikan 5 porsi. Nah, tetapi karena ini temannya 5, maka kalau hanya beli 4 kan yang kasihan yang satu orang nggak makan itu. Oke Pak, saya beli semuanya 4 porsi itu, tapi tolong jadikan 5 mangkok atau pinjami 1 mangkok. Nah, jadikan 5 mangkok. Selesai. Itu salah satu contoh yang paling dekat. Dan ini sering terjadi untuk produk UMKM. Nasi goreng. Nanti itu standarnya bisa berubah kalau belinya dalam jumlah banyak di malam yang sudah mau habis. Saya ngalami sehingga ada jual goreng, wah ini tinggal nggak ada ayamnya, nggak ada telurnya Pak, oh nggak apa-apa. Nah, itu sudah akan nggak masalah. Bukan terus nggak ada terus dijual. Oke, itu. Nah, yang berikutnya menghilangkan risiko terlambatan datanya barang. Jadi kalau sudah dikelola, itu pesannya kapan, datangnya kapan sudah tahu. Itu, maka dihitungnya ada lead time-nya berapa, safety stock-nya berapa. Nah, gitu. Terus menghilangkan risiko barang yang rusak. Itu kalau dikelola dengan baik. Karena apa? Caranya memperlakukannya itu standar. Mempertahankan standar operasi perusahaan. Perusahaan itu tidak akan berhenti kalau persediaannya itu ada terus. Tidak akan shutdown. Gitu. Terus mencapai penggunaan mesin yang optimal. Beban mesinnya itu normal, tidak over capacity, tidak under capacity. Analoginya sederhana, teman-teman kalau over capacity dan under capacity itu contohnya begini. Kalau teman-teman naik sepeda motor di tanjakan itu giginya gigi 1 atau gigi 4? 1 Pak. 1. Kenapa? Karena itu akan imbang tenaganya, nggak cepat rusak nanti kalau imbang. Tapi kalau tanjak ya giginya 4, ya ngeri kan itu loh. Demikian juga kalau jalannya itu turun, ya jangan gigi 1 kan itu loh. Giginya lebih tinggi kan itu loh. Mungkin 2, 3, atau pas berhenti di lampu merah kuning hijau kan itu ya jangan gigi 4 tapi gigi 1. Nah, ini salah satu. Sehingga mesin itu menjadi awet gitu. Jadi nanti bisa aja tes case 2, beli 2 kendaraan yang sama yang menggunakan gigi ya. Jangan beli sepeda motor yang ompong ya untuk tes case ini. Kalau yang ompong kan nggak menggunakan gigi ya gitu. Nah, jadi sepeda yang ompong itu ternyata tidak ada manusia. Sepeda motor juga ada yang ompong.
karena tidak pakai gigi. Itu dicoba 2 itu, yang satu dipakainya standar, yang itu kecepatan 10 km per jam itu ya pakai gigi 1. Nah, gigi 2. Mulai 70 gigi 4 atau gigi 3. Jangan terus 10 km per jam gigi 4 atau 70 km per jam gigi 1, ambiar. Nah, mesin itu juga sama. Jadi kelebihan muatan sama kurang muatan itu energinya. Oke, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi konsumen. Itu supaya komponen puas. Ini kalau bagus. Jadi kalau tanya ada. Gitu. Oke, jenis inventory ini ada 2 menit lagi ya, kita akan off. Gitu. Ada raw material, bahan mentah, ada produk jadi, ada komponen, ada perlengkapan. Ini tergantung industrinya ya. Bahan mentah raw material ada kayu gelundungan, ini pabrik mebel. Itu ada produk jadi, ini sudah jadi dikemas. Ada komponen, ada supplies, ada working process, bahan dalam proses. Teman-teman sudah belajar juga di akuntansi biaya. Terus persediaan perlu dikendalikan karena kekurangan dapat berakibat larinya pelanggan, kelebihan dapat berakibat pemborosan atau inefisiensi. Ini mengapa perlu dikendalikan sama ya. Nah, sekarang inventory control ini sama ya, kecuali menyebutkan masalah desain yang tidak baik, kualitas yang jelek, jadi menghilangkan masalah ini. Desain yang jelek, kualitas yang baik, supplier yang tidak bertanggung jawab, merusaknya mesin, inefisiensinya layout dan turunnya layout. Ini apa namanya? Nah, kita akan sambung lagi ya, ini sudah mau di off, kita akan sambung lagi untuk menjelaskan teori ini. Oke, saya akhiri dan saya akan pindah channel lagi, jangan kemana-mana setelah ini.